Aksi bakar ban hingga blokir jalan mewarnai unjuk rasa di depan kantor KLHK. Massa mendesak KLHK menghentikan operasional salah satu pabrik yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri hingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Kami minta maaf. Massa dari Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia menghadang laju kendaraan yang melintas di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Aksi blokir jalan dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka menyusul masih beroperasinya salah satu pabrik yang berada di wilayah Cikande, Serang, Banten, yang diduga menimbun limbah B3 dari luar negeri. Usai memblokir jalan, massa kemudian menyuarakan aspirasinya dengan berorasi di atas mobil komando sambil membakar ban bekas. Dalam aksinya, massa mendesak KLHK segera menghentikan operasional pabrik tersebut secara permanen. Massa menuding pabrik yang berkedok smelter timah hitam tersebut justru menggunakan bahan baku timah dari limbah pabrik smelter luar negeri sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan. Jadi kami sangat tidak suka dan tidak mau bahwa negeri ini sebagai negeri limbah, negeri sampah, negeri sebagai negeri untuk menumpuk limbah P3 dari negara, dari luar negeri, begitu. Meski aksi ini kali ini tidak mendapat respon dari perwakilan KLHK, namun pendemo mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar lagi hingga tuntutan mereka dipenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 4 tersangka serta 8 anak berkonflik dengan hukum pada kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong. Salah satu motif perundungan ialah tradisi kelompok. Usai melakukan gelar perkara, polisi menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukuman atau ABH dalam kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong. 4 tersangka yakni E, R, J, dan G. Sementara 8 ABH tidak diberikan identitasnya. 12 orang tersebut dijerat pasal tentang perundungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP. KPAI juga mengapresiasi penanganan kasus oleh Polres Metro Tangsel dan terus mengawal kasus agar tidak ada hak anak-anak yang terabaikan. Yang masih perlu kita kawal adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tentu saja dalam hal ini jangan sampai ada hak-hak anak yang terabaikan. Kami mohon kerjasamanya semua komponen OPD terkait yang ada di sini dari kementerian dan kepolisian agar kita bersama-sama menuntaskan kasus ini dan ini menjadi pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 saksi ahli, termasuk pihak sekolah dan orang tua salah satu dari 12 anak berstatus tersangka maupun ABH Vincent Rompis.